Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Dan seperti biasa masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet ya. Nah, di video kali ini gua akan ngebahas salah satu situs ataupun platform yang di-request sama teman kita @jelirik1299 yang dimana dia kemarin nge-request, "Bang, bahas Dutstream." Nah, untuk Dutstream sendiri sebenarnya ini tuh udah pernah juga di-request sama beberapa dari kalian ya. Salah satunya sama @taufan_kurniawan7506 yang kalau nggak salah nih 3 bulan yang lalu ya. Yang dimana waktu itu dia nih sempat nge-request, "Bang, saya dulu pernah cari cuan dengan teman-teman semacam afiliasi, sebar link ke berbagai negara. Terus saat mereka klik dan register link tersebut, maka kita bisa cuan. Komisi tiap negara beda-beda. Misal Rusia, sekali dia register, kita bisa dapat $10 up. Jika Anda paham maksud saya, coba dibuatkan konten tutorialnya. Terima kasih." Nah, terus di bawahnya dikomen sama si Awur-Awuran, Dutstream Bang. Jadi mungkin yang dimaksud sama si Taufan ini itu adalah Dutstream kali ya, sama dengan yang di-request sama si Jelirik1299. Nah, oke, jadi langsung aja ya. Di sini sesuai dengan permintaan kalian, gue akan coba ngebahas cara ngasilin duit menggunakan Dutstream ini. Nah, buat kalian yang mungkin bertanya-tanya Dutstream ini sebenarnya apa? Nah, Dutstream ini adalah salah satu platform yang bisa kita pergunakan untuk menghasilkan duit dari internet dengan cara mengupload video, kemudian membagikan si video tersebut ke orang lain, baik itu lewat media sosial, lewat WhatsApp, dan sebagainya. Yang dimana nantinya kalau misalkan ada orang lain yang nonton video tersebut, ini nanti kita akan langsung otomatis dapat bayaran dari setiap iklan yang nantinya ditampilkan di dalam video tersebut yang tadinya udah kita upload. Jadi caranya tuh cukup simple ya. Nah, yang enaknya di si Dutstream ini, kita nih nggak perlu capek-capek untuk mengikuti beberapa syarat tertentu seperti YouTube agar kita bisa mendapatkan iklan dari video tersebut. Karena di Dutstream ini, ketika kita upload suatu video, itu si video tersebut udah langsung akan otomatis dipasangin iklan tanpa kita harus repot-repot mengikuti syarat-syarat monetisasi tertentu gitu teman-teman. Nah, langsung aja ya tanpa panjang lebar lagi. Jadi untuk detail cara bisa cuan dengan cara mengupload video di si Dutstream ini caranya gimana? Ini caranya pertama-tama kalian bisa langsung masuk dulu aja ke situs Dutstream-nya. Nah, untuk nama situsnya kayak gini ya, dutstream.com. Kemudian habis itu kalau udah ini kalian tinggal klik enter. Nah, kemudian habis itu setelah kalian klik enter, lalu kalian tinggal masukin username, masukin alamat email kalian, bikin password, konfirmasi ulang password, checklist I'm not a robot, lalu tinggal klik sign up. Udah beres, cuma gitu doang cara daftarnya. Nah, setelah proses sign up selesai, nanti biasanya seperti biasa ya, kalian akan diminta untuk memverifikasi alamat email kalian, yang dimana nantinya untuk proses verifikasi alamat email tersebut, biasanya itu kalian akan menerima kode verifikasi dari si Dutstream-nya, dan kalian tinggal copy paste aja si kode verifikasi tersebut ke akun Dutstream kalian agar kalian bisa melanjutkan proses verifikasi. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah berhasil memverifikasi email dan udah berhasil login ke akun yang baru aja berhasil kalian buat, maka nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan seperti ini ya, yaitu tampilan dashboard dari akun Dutstream kalian. Nah, kalau udah masuk ke tampilan seperti ini, di sini untuk bisa menghasilkan cuan dari si Dutstream ini, caranya cukup simpel ya. Di sini kalian tinggal klik aja tombol video yang ada di sini. Terus abis itu di sini kalian tinggal pilih nih kategori video apa yang pengen kalian upload. Mau yang kategori non dewasa, kategori dewasa, atau kategori keduanya. Gitu ya teman-teman. Jadi nanti di sini kalian bisa tentukan sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Kalian ini pengen upload kategori video apa. Nah, jeleknya di si Dutstream ini menurut gua adalah di sini tuh dia kayak nggak ada sistem copyright dan juga nggak ada sistem pembatasan sama sekali. Jadi simpelnya kalau misalkan kalian nyomot video orang lain, katakanlah kayak misalkan video film ya atau video drama Korea, terus kalian upload ke sini, ini tuh lucunya si Dutstream akan membiarkan gitu aja ya, dan nggak akan menghapus si video tersebut. Jadi menurut gue ini adalah salah satu kekurangan dari si Dutstream ini ya. Gue nggak tahu ini tuh apakah kekurangan apa kelebihan gitu. Mungkin bagi orang yang suka nyuri konten ataupun buat orang yang suka spam konten, mungkin hal ini bukan jadi kekurangan ya, tapi bakalan jadi suatu kelebihan buat mereka. Karena bisa mempermudah mereka ketika mereka pengen melakukan spamming gitu, pakai banyak video. Tapi di satu sisi, buat orang yang videonya dicolong dan diuploadin ke sini, itu mungkin jadi satu kekurangan ya buat dia, karena nggak ada perlindungan yang kuat buat dia di platform ini, tuh teman-teman. Kemudian habis itu kekurangan selanjutnya di si Dutstream ini adalah, di sini tuh cukup banyak ya para penggunanya ini yang menyalahgunakan si platform Dutstream ini, yang dimana gua tuh cukup banyak yang menemukan video-video yang di-share di media sosial menggunakan link si Dutstream ini, itu tuh kebanyakan adalah video dewasa gitu, atau video gitu ya teman-teman. Jadi si Dutstream ini kayak nggak ada filternya sama sekali gitu. Mau upload video apa aja ini bisa-bisa aja gitu. Jadi pastiin di sini ketika kalian pengen menggunakan si Dutstream ini dan pengen cari cuan di sini dengan cara mengupload video, saran dari gua, kalian gunakanlah si platform ini dengan sewajarnya ya teman-teman. Jangan terlalu gila duit sampai-sampai kalian menghalalkan segala cara ya upload video-video 17+ agar mencari view. Gua saranin sih jangan kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau saran dari gua pribadi, ini cukup upload video-video anime ataupun video-video series
franchise drama Korea juga ini gua rasa udah cukup oke sih, daripada kalian ngupload video-video 17+ dan sebagainya. Itu menurut gua udah nggak bertanggung jawab sih kalau kayak gitu. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan di sini kalian udah pilih nih mau menentukan kategori video apa yang pengen kalian upload, misalkan ini kalian pengen kategori both atau kategori keduanya, ini kalian di sini tinggal klik aja set content type. Terus habis itu kalau udah set content type, di sini kalian tinggal klik aja tombol upload di sini. Terus habis itu di sini kalian tinggal pilih nih video mana yang pengen kalian upload. Misalkan ini gua contohin, gua pakai upload video ini. Terus habis itu setelah kita mengupload videonya, di sini kita tinggal tunggu sampai si video tersebut terupload di si Dutstream ini. Oke, ini untuk proses videonya kira-kira akan terupload sekitar 13 detik lagi ya. Nah, kemudian habis itu langkah selanjutnya, kalau misalkan di sini kalian udah selesai mengupload si video kalian di si Dutstream ini, maka si video tersebut udah bisa kalian pergunakan sebagai bahan untuk nyari duit di internet. Nah, untuk bisa menghasilkan duit menggunakan video kita yang udah kita upload di si Dutstream ini, caranya gimana? Nah, caranya di sini kalian tinggal share aja si video ini ke berbagai media sosial ataupun ke berbagai grup yang kalian miliki. Gitu ya teman-teman. Jadi simpelnya kayak gini ya. Saran dari gua kalau misalkan kalian pengen dapetin hasil yang cukup lumayan, kalian ini bisa upload kayak misalkan video-video drama Korea ataupun video-video anime yang berseries gitu. Mulai dari episode 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah upload videonya yang udah berseries, kemudian habis itu kalian tinggal bikin aja grup Telegram kayak misalkan nonton ataupun streaming anime gratis Death Note episode 1 sampai episode sekian gitu. Nah, kalian bikin grupnya, terus abis itu si videonya kalian uploadin ke Dutstream dulu. Nah, setelah si videonya kalian upload ke si Dutstream, di sini kalian tinggal copy aja link dari si video tersebut yang ada di sini. Kemudian abis itu si linknya ini tinggal kalian share aja ke grup Telegram kalian ataupun ke media sosial kalian, baik itu Facebook, Twitter dan sebagainya. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian abis itu kalau misalkan kalian udah share dan kemudian ada orang yang ngeklik dan menonton si video tersebut, maka nanti si penonton ataupun si orang yang ngeklik video tersebut akan langsung dibawa ke tampilan seperti ini ketika ngeklik video kalian. Nah, ketika mereka pengen menonton, itu kan biasanya mereka akan harus ngeklik play dulu di sini. Nah, sebelum mereka ngeklik play, biasanya itu akan ada iklan-iklan yang muncul di sini nih. Kayak misalkan iklan pop up kayak gini, kemudian ada iklan lagi di sini. Nah, si penonton itu biasanya harus ngeklik beberapa kali dulu di sini sampai dia bisa menonton si video kalian. Nah, ketika mereka ngeklik biasanya akan ada iklan, dan ketika mereka ngeklik akan ada iklan lagi. Jadi mereka nih mesti ngeklik sampai beberapa kali sampai akhirnya mereka bisa masuk ke video utama yang pengen mereka tonton. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi simpelnya pendapatan kita yang akan kita dapat itu adalah dari iklan yang diklik sama si penonton tersebut sebelum mereka masuk ke dalam video yang pengen mereka tonton. Nah, cuma kekurangannya dari si Dutstream ini adalah di sini menurut gua iklan yang ditampilkan sama mereka ini tuh terlalu barbar gitu ya teman-teman. Jadi ketika ada penonton nih ya yang pengen nonton video kita yang udah kita share, mereka tuh harus ngeklik dan melewati 10-20 iklan dulu baru mereka bisa masuk ke video utama kita. Yang dimana menurut gua kalau misalkan gua di posisi si penonton tersebut, gua pasti bakalan jengkel dan udah pasti gua nggak akan ngelanjutin nonton di situ lagi gitu untuk episode selanjutnya. Gua pasti bakalan cari link lain yang lebih ramah iklan gitu karena iklannya terlalu barbar gitu. Jadi menurut gua kekurangannya di si Dutstream ini tuh adalah iklannya terlalu barbar. Itu adalah satu kekurangannya. Nah, tapi sebenarnya di sini untuk si Dutstreamnya sendiri, mereka juga sebenarnya udah menyediakan pengaturan iklan yang bisa kita setting sendiri. Apakah nantinya iklannya ini mau ditampilkan banyak atau ditampilkan sewajarnya. Nah, untuk cara merubah pengaturan iklannya, ini kalian bisa masuk ke kolom akun kalian yang ada di sini, terus kalian tinggal klik tombol setting. Nah, di halaman setting ini, kalian masuk ke kolom player ads mode. Lalu kalian tinggal klik di sini, lalu kalian tinggal pilih nih, untuk tampilan iklannya ini mau kayak gimana? Mau 100% ditampilin semua, atau mau ditampilin 50% aja, jadi iklannya nggak terlalu banyak. Nanti kalian ini bisa setting-setting sesuka hati kalian. Nah, tapi perlu kalian perhatikan juga ya, kalau misalkan di sini si iklannya kita setting, misalkan munculnya cuma 50%, maka pendapatan yang kita dapat juga itu adalah 50% ya, nggak maksimal. Jadi kalau misalkan kalian pengen dapetin pendapatan yang maksimum, kalian di sini bisa taruh iklannya sampai 100%. Ya, tapi resikonya di sini si penonton pasti nggak bakalan betah ya nonton video kita karena keganggu sama banyaknya iklan. Gitu teman-teman. Jadi ini terserah kalian sih nanti mau ngasih settingan iklannya kayak gimana. Mau barbar atau mau main cantik gitu. Ini nanti terserah kalian. Tapi kalau ditanya ke gua pribadi, gua sih ngelihat dari sisi penonton ya. Gua pasti bakalan taruh sewajarnya aja. Toh kalau misalkan mereka
mereka puas, mereka nanti pasti bakalan balik lagi ya ke Telegram kita ataupun ke Twitter kita untuk nyari video-video terbaru karena iklannya nggak terlalu barbar gitu ya teman-teman. Nah kemudian habis itu pertanyaan selanjutnya, berapa sih pendapatan yang akan kita dapat ketika ada orang lain yang mengklik dan menonton video kita melalui linknya si Dotstream ini? Nah seperti yang kalian lihat di sini ya, untuk rate bayarannya sendiri yang diberikan si Dotstream ini ke para penggunanya itu sebenarnya terbilang cukup lumayan ya, sekitar $33 untuk 10.000 viewsnya. Jadi simpelnya untuk 1.000 views yang kita dapat itu bayarannya setara dengan $3, dan kalau misalkan kita dapat 100 view itu bayarannya setara dengan $0,3. Begitupun kelipatannya. Nah tapi kalian perlu perhatikan ya, untuk rate $33 ini tuh hanya bisa kalian dapatkan kalau misalkan penonton kalian yang ngeklik si video kalian tersebut ini berasal dari tier 1. Nah tier 1 ini negara apa aja? Nah tier 1 ini adalah penonton yang berasal dari negara Australia, Kanada, Inggris, dan juga Amerika. Gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan si penonton yang menonton video kalian itu negaranya berasal dari tier lain, misalkan dari tier 2, tier 3, dan tier 4, itu juga bayarannya berbeda-beda dan bahkan sedikit jauh lebih murah jika dibandingkan rate dari tier 1 yang ada di sini ya. Nah, pertanyaannya untuk Indonesia sendiri itu masuk di tier berapa? Nah, kalau untuk penonton asal Indonesia itu rate-nya masuk di tier 4 ya, seperti yang kalian lihat di sini. Yang dimana kalau misalkan tier 4, ini bayaran yang akan kita dapat dari 10.000 views itu adalah sekitar $7 atau sekitar 100.000 bayaran yang akan kita dapat kalau misalkan kita berhasil mendapatkan 10.000 klik ataupun 10.000 view di dalam video kita. Atau sederhananya dari 1.000 view itu kita bisa dapetin sekitar 10.000, dan kalau misalkan dari 100 view itu kita bisa dapetin Rp1.000 gitu ya teman-teman. Jadi Rp1.000 per 100 view-nya. Kalau misalkan yang nge-view si video kita itu adalah dari negara Indonesia. Jadi saran dari gua buat kalian yang pengen cari cuan yang cukup lumayan, kalian lebih baik bikin grup Telegram luar negeri ataupun bikin Twitter luar negeri yang menyediakan film-film gratisan. Terus kalian abis itu share-nya ke negara-negara tier 1 ataupun tier 2. Supaya kalian ini bisa mendapatkan jangkauan dari penonton yang memiliki value yang cukup lumayan ya. Yang dimana untuk CPM-nya sendiri ini jauh lebih tinggi. Seperti yang kalian lihat ya, di kisaran 22 sampai dengan $33 gitu teman-teman. Nah pertanyaannya, apakah dengan cara nge-share video-video tersebut melalui Telegram dan juga Twitter ini bisa dibilang sangat efektif? Tentu aja sangat efektif ya teman-teman. Kalau misalkan kalian bisa membangun komunitas dan juga audiens di dalam komunitas ataupun media sosial kalian. Nah kalau misalkan kita cari di Google ya, ada cukup banyak grup-grup Dotstream yang udah cukup besar dan mereka juga bisa menghasilkan pendapatan yang cukup lumayan dari Dotstream ini. Katakanlah kayak misalkan ini ya, grup Telegram Dotstream Indo. Kemudian habis itu di Twitter juga ada ini ya, Dotstream Abdi. Cuma ini gua sensor ya karena yang satu ini nih dia nih agak barbar menurut gua karena di sini dia fokus ngupload videonya, upload video dewasa gitu. Makanya ini gua sensor ya untuk yang ini yang di Twitter. Kalau dibilang rame ya rame, cuma caranya menurut gua terlalu menghalalkan segala cara gitu, ngupload video bokep segala macam. Menurut gua nggak beres lah. Kalau bisa jangan kayak gitulah, untuk nyari duit yang wajar-wajar aja gitu menurut gua. Gitu ya teman-teman. Jadi balik lagi gua saranin ke kalian, kalau pengen bangun audiens, udah bangun audiensnya pakai video-video yang normal-normal aja. Itu juga lumayan kok menurut gua. Kayak misalkan video anime, video movie, video series drama Korea dan sebagainya, itu juga udah cukup oke. Nggak usah terlalu melenceng kemana-mana lah menurut gua kayak gitu ya. Nah kemudian habis itu pertanyaan selanjutnya nih, untuk cara withdraw ataupun untuk cara penarikan saldo yang udah berhasil kita kumpulin dari Dotstream ini, itu caranya gimana bang? Nah jadi untuk cara withdraw ataupun untuk cara penarikan saldo dari si Dotstream ini, caranya di sini kalian tinggal pantau aja dulu nanti pendapatan kalian di kolom report yang ada di sini nih. Yang dimana nanti di kolom report ini kalian akan bisa ngelihat nanti berapa klik yang kalian dapatkan dan juga berapa pemasukan yang kalian dapatkan per harinya dari setiap klik ataupun setiap view yang udah kalian dapat dari video yang udah kalian share. Nanti ini bisa kalian pantau di sini berapa grafiknya per hari, dan nanti total jumlahnya ini kalian bisa lihat di kolom dashboard kalian yang ada di sini, yang dimana nanti si total jumlahnya itu akan ditampilin di kolom akun balance kalian. Nah untuk syarat penarikannya sendiri di si Dotstream ini, kalian baru bisa menarik itu kalau misalkan di sini si saldo kalian itu udah mencapai batas minimal penarikan sebesar $10 atau sekitar Rp160.000. Jadi simpelnya kalau misalkan saldo kalian belum mencapai sebesar $10, di sini kalian belum bisa melakukan penarikan dari si Dotstream ini. Nah kalau misalkan di sini si saldo kita udah mencapai $10, untuk cara nariknya gimana bang? Nah untuk cara nariknya sendiri, ini kalian di sini bisa melakukan penarikannya melalui kolom setting yang ada di sini ya. Nah yang ada di sini di kolom setting. Terus abis itu setelah kalian masuk ke kolom setting, di sini di kolom akun balance, di sini nanti kalian bisa melakukan penarikan dengan cara klik tombol request payout. Nah untuk metode pembayarannya sendiri di si Dotstream ini, kira-kira metode pembayaran apa aja yang bisa kita pergunakan untuk menarik saldo kita? Nah untuk metode penarikan di si Dotstream ini sendiri, seperti yang kalian lihat di sini ya, di payment method, di sini ada beberapa macam metode penarikan yang bisa kalian pergunakan untuk mencairkan saldo kalian. Salah satunya di sini kalian bisa menggunakan web money, Paxem,
Payeer, Advance Cash, Perfect Money, dan juga di sini kalian bisa melakukan penarikan menggunakan metode kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, dan juga USDT. Gitu ya teman-teman. Jadi di sini nanti kalian bisa bebas pilih kalian ini mau melakukan penarikan ini menggunakan metode apa. Nah, kalau misalkan di sini kalian pengen withdraw ataupun pengen mencairkan pendapatan kalian menggunakan kripto menggunakan metode Litecoin, ini kalian tinggal klik Litecoin, lalu abis itu di sini di kolom payment ID kalian tinggal masukin aja alamat Litecoin kalian. Nah, untuk alamat Litecoin-nya sendiri ini bisa bebas ya, kalian bisa bebas pakai alamat Litecoin dari exchange mana aja. Mau pakai Indodax bisa, toko kripto bisa, Binance bisa, Pintu bisa, terserah kalian nyamannya pakai apa. Nah, tapi kalau misalkan di sini kalian pengen mencairkannya dalam bentuk mata uang dolar menggunakan Payeer, ini kalian tinggal klik Payeer aja di sini. Lalu habis itu di sini kalian tinggal masukin akun Payeer kalian ataupun alamat email Payeer kalian yang pengen kalian pergunakan untuk mencairkan pendapatan kalian dari sini. Gitu teman-teman. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi untuk cara cari cuan di Seedutstream ini bisa dibilang cukup simpel ya. Jadi simpelnya di sini untuk bisa memaksimalkan pendapatan kalian dari Seedutstream ini, pertama-tama di sini kalian perlu mengupload video sebanyak mungkin, dan kemudian abis itu yang kedua, kalian tinggal bikin satu wadah ataupun satu komunitas yang dimana di dalam wadah ataupun di dalam komunitas tersebut udah berisi orang-orang yang memang doyan ataupun suka nonton streaming film-film gratis gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian udah berhasil membangun komunitas ataupun membangun audiensnya, kalian tinggal share aja video-videonya yang sebelumnya udah kalian upload di Seedutstream ini untuk meningkatkan pendapatan ataupun cuan kalian. Gitu ya teman-teman. Kalau dibilang ini worth it sih kalau misalkan di sini kalian bisa membangun komunitasnya. Oke, jadi gitu aja ya. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan seperti biasa ya, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!